Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Selamat datang di tahun ajaran baru. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tapi Umi yakin kalian selalu semangat untuk belajarnya. Hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Sebelum kita memulai materinya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Apa itu prosedur? Nah, untuk memudahkan pemahaman kalian tentang pengertian teks prosedur, kita akan melihat dulu gambar berikut ini. Di sini ada sebuah resep dalgona coffee. Di situ ada bahan-bahannya dan cara membuatnya dan cara penyajiannya. Setelah kalian melihat gambar ini, apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Apakah kalian sudah bisa mendefinisikan dengan baik tentang teks prosedur ketika kalian melihat resep dalgona coffee? Jadi di sini sudah jelas ya. Di gambar awal Umi sudah menyantumkan resep dalgona. Jadi, teks prosedur ini berisi tata cara dan tujuan dengan secara berturut-turut untuk melakukan atau mencapai hal yang benar yang berfungsi untuk mencapai tujuan yang dapat diinginkan. Jadi teks prosedur ini adalah tata cara yang akan dilakukan, baik itu membuat makanan atau memberikan rambu-rambu. Lalu, apa ya kira-kira jenis-jenis teks prosedur? Di sini kita akan membahas jenis-jenis teks prosedur. Teks prosedur yang pertama yaitu teks prosedur cara membuat. Teks prosedur cara membuat ini berisi tentang cara-cara dalam membuat sesuatu. Contohnya, membuat makanan, membuat videografi. Simpelnya, teks prosedur cara membuat ini adalah suatu teks yang berisi langkah-langkah cara membuat suatu benda ataupun suatu hal lainnya. Jenis teks prosedur yang kedua yaitu teks prosedur cara menggunakan alat. Sudah jelas ya kalau ini kalian paham. Teks prosedur cara menggunakan alat sering sekali kita jumpai ketika kita membeli suatu alat seperti misalnya handphone, lem tembak. Di situ akan diberikan petunjuk cara menggunakan alat. Nah, teks tersebut bisa kita sebut dengan teks prosedur cara menggunakan alat. Jenis yang ketiga yaitu teks prosedur cara melakukan sesuatu. Teks prosedur cara melakukan sesuatu ini sering kita jumpai di sekolah kita. Seperti misalnya cara menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Yang kedua, cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Di sini, teks prosedur cara melakukan sesuatu akan dijelaskan secara runtut atau berurutan tahap-tahap dalam melakukan sesuatu agar pembaca dapat melakukannya dengan baik dan juga benar. Materi yang selanjutnya yaitu ciri-ciri teks prosedur. Jadi di sini kita akan membahas ciri-ciri teks prosedur agar kita dapat membedakan teks prosedur dengan teks-teks lainnya. Ciri yang pertama yaitu menggunakan pola kalimat perintah yang harus ditaati dalam pelaksanaan teks prosedur. Jadi di dalam teks prosedur akan terdapat banyak sekali perintah. Contohnya, masukkanlah susu ke dalam gelas. Nah, masukkanlah merupakan kata perintah dalam teks prosedur. Yang kedua yaitu terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi yang namanya teks prosedur tadi pengertiannya tentang apa? Tentang cara-cara melakukan sesuatu. Nah, jadi termasuk dalam ke ciri-cirinya. Itu terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Panduan yang disediakan dalam teks prosedur ini akan secara berturut. Jadi akan dilakukan tahap demi tahap dengan berurutan.
Yang ketiga yaitu menggunakan kata kerja aktif. Jadi sudah dipelajari ya di kelas 10 kata kerja aktif dan juga kata kerja tidak aktif. Kata kerja aktif ini adalah kata kerja yang subjeknya ini sedang melakukan. Contohnya memakan, meminum. Contoh kata kerja pasif yaitu dimakan, diminum. Dalam teks prosedur, kita menggunakan kata kerja aktif. Contoh kata aktif, kata kerja aktif yang sering digunakan dalam teks prosedur yaitu mengaduk, memasak, memanggang, dan memanas, dan memanaskan. Yang keempat yaitu menggunakan kata penghubung konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Jadi di dalam teks prosedur kita harus mengurutkan tahapan-tahapan dalam melakukan sesuatu. Nah, untuk membantu itu semua, kita perlu menggunakan kata hubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatannya. Contohnya, kata selanjutnya, kemudian, setelah itu. Ciri yang kelima yaitu terdapat aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan untuk melakukan kegiatan. Ciri yang keenam yaitu menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Yang keenam yaitu terdapat kegiatan yang dilakukan secara urut. Kalau tidak urut akan disebutkan tipsnya. Sampai sini sudah paham ya tentang teks prosedur. Minggu depan kita akan melanjutkan materi tentang teks prosedur. Kita akan membahas tentang struktur dari teks prosedur dan kaidah kebahasaannya. Baiklah, pemirsa cukup untuk materi hari ini. Umi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.